Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom jemaat semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mungkin yang handphonenya mungkin masih menyala, belum di silent, Bapak Ibu boleh di silent dulu supaya dalam waktu 1 sampai 1,5 jam ke depan kita bisa fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Dan jemaat, saya persilakan untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk boleh datang ke rumah-Mu untuk memenuhi panggilan Tuhan, untuk beribadah, bersekutu bersama dengan saudara seiman kami di tempat ini. Kiranya Kau yang memberkati setiap kami dan menyertai sepanjang ibadah ini. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Di tengah banyak hal yang bisa menarik hati dan perhatian kita, lagu ini mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan yang layak menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan karena Dialah yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Katakan sekali lagi, Kau yang terindah Tuhan di dalam hidup kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan
sembah Yesus Tuhan Ku sembah Kau ya Allah. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita ambil waktu untuk datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mazmur 32 ayat 5, dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita masuk dalam doa, kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Kami rindu Tuhan, boleh melihat Engkau sebagai yang terindah dalam kehidupan kami. Tapi seringkali karena dosa-dosa kami menjadi selubung bagi mata rohani kami untuk melihat hal itu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Kau mengampuni kami. Pulihkan kami Tuhan, jauhkan, buanglah kesalahan kami sejauh timur dari barat. Tuhan, kami rindu Tuhan, boleh datang ke hadapan-Mu, beribadah kepada-Mu, menghampiri Engkau Tuhan, mendekat kepada-Mu. Tuhan, kami sudah datang padamu mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Tuhan, Kau mengampuni kami. Kiranya Tuhan, Kau memimpin kami selama ibadah ini Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan dan kami terus bersyukur untuk pengampunan yang tidak ada henti-hentinya Tuhan berikan bagi kami. Sehingga tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalangi hadirat kami kepadamu. Tuhan, karena Engkau sudah membebaskan dan memulihkan kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur. Kami akan terus masuk di dalam ibadah kami sebagai ungkapan syukur kami untuk kebaikan dan pengampunan-Mu bagi kami. Amin. Berita anugerah dari 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan sebagai penuntun kehidupan kita, Tuhan memberikan 10 hukum untuk mengingatkan kita dan membimbing kehidupan kita. Dosa kita telah ditebus oleh Tuhan dan karena itu supaya kita bisa menjalani hidup yang benar dalam Tuhan dan terus mengingatnya, mari kita ucapkan 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat silakan duduk.
Lihatlah sekitarmu, apa kau rasakan? Hanya ada kehampaan. Di mana kedamaian dan sukacita? Kini saatnya kita membagikan kasih-Nya. Seperti firman-Nya, kasihi sesamamu, seperti Ku telah mengasihimu selalu. Jadi saluran berkat dan juga kekuatan, sebab anugerah-Ku sangat cukup untukmu. Banyak yang bertanya, di mana kasih-Nya? Khawatir dan kegentaran ini, tiada harapan, hanya putus asa. Kini saat bagimu jadi saksi hidup. Berikanlah yang terbaik, Hati yang penuh kasih, nyatakan Yesus Tuhan di alammu. Seperti firman-Nya, kasihi sesamamu, seperti Ku telah mengasihimu selalu. Jadi saluran berkat dan juga kekuatan, sebab anugerah-Ku sangat cukup untukmu. Jadilah saksi Kristus Tuhan Allah. Ya, terima kasih atas paduan suara Ebenezer, atas pujiannya yang begitu indah. Jemaat, saya mau tanya, siapa di sini yang percaya apapun yang terjadi, walaupun gunung-gunung beranjak, tapi kasih Tuhan gak akan pernah pergi dari kita? Amin? Siapa yang percaya? Amin, puji Tuhan. Jemaat, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita mau naikkan rasa syukur kita, dan sama-sama kita katakan, hatiku percaya. Kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita, dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan adalah gunung batu dan keselamatanku.
percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhan.
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati dan mari kita arahkan kembali fokus kita kepada Tuhan. Di tengah banyak hal yang sering menyita perhatian kita, ada satu hal yang Tuhan rindu untuk kita pilih, yaitu duduk dekat dengannya dan mendengarkan suaranya. Mari sama-sama kita katakan, ini adalah kerinduan hati kami Tuhan, untuk berdiam diri di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Katakan sekali lagi, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, satu hari Tuhan di rumah-Mu. lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000
menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, biarlah Engkau yang akan membimbing kami supaya kami boleh Tuhan benar-benar menikmati satu hari lebih indah di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, bawalah kami Tuhan supaya kami boleh mendekat kepadamu, Allah yang hidup, yang memimpin kehidupan kami, yang memberikan kami sukacita yang sejati, memberi kami ketenangan, memberi kami kekuatan. Tuhan, kami rindu untuk dekat denganmu dan hari ini kami akan belajar dari kisah Marta dan Maria. Tuhan membimbing kami, menolong kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita bersama-sama akan belajar dari Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-38 sampai 42. Saya ajak kita untuk membacakannya secara bertanggapan. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Sudah menemukannya ya? Kita baca ya, saya ayat 38, nanti kalian ayat 39. Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendatangi Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sudah di Alkitab ada orang-orang yang merasa dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata jauh, saudara. Ya, mereka merasa dekat, tapi mereka sebenarnya jauh dari Tuhan. Tapi uniknya orang-orang ini ada orang yang rajin beribadah. Setia memberi persembahan, termasuk memberikan perpuluhan, tidak absen. Sibuk melayani, karena mereka terus berada di bait Allah. Mereka juga berpuasa 2 kali seminggu, saudara. Ya, ini orang-orang kelihatan luar biasa. Siapa orang ini, saudara? Ada yang bisa menebak? Enggak ada hadiahnya. Siapa, saudara? Orang yang seperti ini, rajin beribadah, persembahan, melayani, puasa 2 kali seminggu, saudara. Mereka merasa dekat dengan Tuhan, tapi sebenarnya mereka jauh. Siapa mereka? Orang-orang Farisi, saudara. Kelihatannya mereka begitu dekat dengan Tuhan, tapi mereka sebenarnya jauh sekali dari Tuhan. Dan Tuhan sering mengkritik mereka, dan Tuhan sedang seringkali marah dengan mereka. Bahkan menyebut mereka seperti kuburan yang dilabur putih, kelihatan bagus tapi di dalamnya busuk. Orang-orang yang kelihatan dekat tapi ternyata jauh. Dan hari ini kita akan merenungkan tentang dekat dengan Allah melalui kisah Marta dan Maria, supaya kita tidak terjebak dengan spirit semangat orang-orang Farisi. Saudara, dalam sebuah kesempatan Yesus itu mengunjungi Marta dan saudaranya Maria. Dan kedua orang ini kita sudah tahu mereka sangat mencintai Tuhan, maka mereka menyambut Yesus. Tapi waktu mereka menyambut Yesus, mereka menyambutnya dengan respon yang berbeda, saudara. Sangat berbeda sekali. Dikatakan Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengar perkataannya. Sementara Marta
sibuk sekali melayani. Sehingga dia merasa kelelahan, frustasi, dan akhirnya dia mengeluh kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Mirip enggak Marta, saudara? Enggak ada yang tahu ya, saudara ya. Tapi saudara, pasti Marta mengatakan kata-kata itu tidak dengan lembut ya. Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudara? Enggak, saudara. Karena dia frustasi, dia kelelahan, saudara. Tapi saudara, Yesus menjawab dengan lembut, penuh kasih namun tegas kepada Marta. Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, ada dua respon yang berbeda. Saudara. Marta itu gambaran orang yang sibuk, aktif. Mungkin dia juga berorientasi pada prestasi. Dia ingin apa yang dia lakukan selalu berhasil, berjalan dengan baik. Saudara. Apa yang dilakukan Marta di dalam kisah ini, ya mungkin kita bisa menebak dia mencoba secara serentak menyiapkan makanan, membersihkan rumah, mendengarkan pengajaran rohani dan mengatakan kepada orang lain apa yang harus dilakukan. Bukankah itu yang dia katakan kepada Yesus dan Maria, saudara? Dia ingin Yesus dan tamu-tamunya itu dilayani dengan baik. Saudara, tidak ada yang salah dengan melayani, saudara. Pelayanan itu bagian penting dari kehidupan kita. Ya. Namun masalahnya ada di hati Marta. Dia menjadi khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Pelayanan itu berubah menjadi beban, kekhawatiran, dan akhirnya menimbulkan rasa iri dan dia mulai menghakimi orang lain. Waktu itu dia menghakimi Maria, saudara. Itu respon Marta, saudara. Ketika Yesus ada di rumah mereka. Sedangkan Maria itu di sisi lain dia memilih duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan Yesus, saudara. Ini satu gambaran yang sangat kontras, saudara ya. Maria duduk di dekat kaki Yesus mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Ini gambaran dari orang yang punya kerinduan untuk dekat dengan seseorang. Dekat dengan pribadi yang disebut Yesus. Sehingga dia pengen dengar apa yang Tuhan ingin katakan. Saudara, mungkin Maria mengerti sebelum dia melakukan sesuatu bagi Tuhan yang terutama. Itu adalah menjadi dekat dengan Tuhan. Karena dengan dekat dengan Tuhan, saudara, kita tahu apa yang Tuhan mau, saudara. Sehingga kita melakukan apa yang Tuhan mau, saudara. Bukan apa yang kita mau atau yang orang lain mau kita lakukan. Itu penting, saudara. Waktu kita melayani, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau, saudara. Kalau apa yang kita mau itu namanya bukan pelayanan, saudara. Dan hati-hati, saudara. Motivasinya bisa bergeser. Bukan lagi untuk memuliakan Tuhan, tapi kemudian kita memuliakan diri kita. Saudara. Walaupun tetap kita memakai bahasa rohani. Semuanya untuk Tuhan. Saudara. Tapi nyatanya tidak, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita tidak mendahulukan Tuhan. Yang kita dahulukan saya, maunya saya. Bukan apa yang Tuhan mau, saudara. Hati-hati dengan hal seperti ini, saudara. Saudara, kalau kita melayani, lakukanlah apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan suruh kita diam, kita mesti diam. Itu tidak mudah, saudara. Karena kita merasa kalau saya diam itu kayak mau seco, yang nggak ada kerjaan. Ya kan? Kita maunya melakukan ini, melakukan itu. Sehingga kelihatannya, luar biasa. Hebat. Saudara. Tapi waktu Tuhan menyuruh kita duduk tenang, kita gelisah. Saudara.
kita menganggap itu satu hal yang tidak berguna. Lebih baik melakukan ini dan itu. Saudara. Padahal Tuhan menyuruh kita diam. Maka kita semestinya diam. Saudara. Maka saudara, Yesus kemudian menegur Marta. Bukan karena Marta melakukan pelayanan. Bukan saudara. Tapi karena Marta kehilangan fokus di dalam melayani. Yesus tidak menolak pelayanan Marta, saudara. Karena Yesus tidak pernah berkata, Marta berhenti melayani. Enggak, saudara. Tapi Yesus mengatakan, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta sibuk melayani, sibuk dengan banyak hal, saudara. Tapi melupakan satu hal yang paling penting, yaitu kehadiran Tuhan di rumahnya, saudara. Dia sibuk bagi Tuhan, tapi dia lupa bersama dengan Tuhan, saudara. Saudara, kata sibuk itu sebenarnya kalau dilihat dari bahasa aslinya, perispato, saudara, itu artinya menarik, ya, ditarik secara fisik atau dijauhkan dari sesuatu, saudara. Jadi terjemahan sibuk itu kurang tepat. Mestinya dikatakan Marta itu dialihkan, ditarik kepada sesuatu yang lain. Saudara, Marta dialihkan kepada sesuatu yang lain. Yang semestinya saya yakin sudah waktu Marta mengundang Yesus ke rumahnya, dia ingin bersama dengan Yesus. Saudara. Itu merupakan tujuan awalnya. Tapi kemudian dia membiarkan dirinya menjadi terhalang bersama dengan Yesus oleh karena tekanan untuk melayani. Dia dialihkan fokusnya. Semestinya dia bersama Yesus. Tapi kemudian dia dialihkan dengan kesibukan mempersiapkan ini dan itu. Sudah siapa yang mengharuskan Marta untuk melakukan pelayanan super sibuk itu? Saudara? Tuhan Yesus tidak menyuruhnya. Marta di dapur. Dia tidak seharusnya berada di dapur. Dan Tuhan tidak menginginkannya berada di sana. Marta itu memiliki suatu kerinduan untuk berada bersama dengan Tuhan. Untuk dekat dengan Tuhan. Tapi dia dialihkan. Akhirnya Marta justru tidak bisa dekat dengan Tuhan. Saudara, kedatangan Yesus ke rumah Marta itu momen yang sangat luar biasa. Saudara. Kalau kita lihat dari budaya pada waktu itu. Kenapa saudara? Ini adalah satu kebiasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara. Bagi seorang rabi atau guru pada zaman itu untuk datang ke rumah perempuan. Apalagi yang belum menikah. Itu gak pernah kejadian. Saudara. Dan sebelum Yesus, saudara, coba saudara tebak berapa banyak guru di dalam catatan sejarah yang memiliki murid perempuan pada saat zaman Tuhan Yesus, saudara. Berapa banyak guru, rabi, seorang rabi punya murid perempuan pada waktu itu? Ada yang bisa tebak? Berapa? 0, saudara. Karena perempuan memang dipandang second class, lebih rendah dari laki-laki. Dan tidak pernah seorang guru datang ke rumah perempuan, apalagi perempuan yang belum menikah. Tapi itu yang Yesus lakukan. Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Yesus ada di sana. Dan sudah tahu waktu itu seorang perempuan mau mendengar ya pengajaran seorang guru itu juga tidak mudah. Dia harus mendengar dari jauh. Karena yang di depan pasti laki-laki. Saudara. Perempuan gak ada tempat. Saudara. Dan sekarang Yesus berdiri di hadapannya. Tapi saudara, Marta tidak ada di sana. Saudara, saudara ini saya waktu mempersiapkan ini saya membayangkannya. Kalau misalnya ada seorang tamu yang dari jauh, mungkin dari luar negeri, jarang-jarang dia ke Indonesia. Teman baik kita yang sudah lama kita tidak ketemu. Ya, waktu dia datang ke rumah kita,
Ya, kemudian kita menyambut dia dan mengatakan, ya kamu duduk di ruang tamu dulu ya. Nah, saya mau masak yang enak-enak di dapur. Ya lu tunggu aja di sini. Kita sibuk di dapur masak pecamke ya, kepiting ya, udang. Aduh, yang enak-enak saudara. Kira-kira tamu kita senang nggak? Senang nggak? Kita tinggalin dia di ruang tamu bengong begitu. Karena apa? Kita mau masak yang enak-enak loh. Bagus nggak? Baik. Tapi kita tinggalkan dia di situ, saudara. Sudah, menurut saudara lain kali dia mau datang lagi nggak ke rumah kita? Sekalipun kita kasih dia makan enak. Tapi kita acuh tak acuh. Yang dia butuhkan apa? Kita duduk bersama dia ngobrol, cerita, mendengarkan apa yang dia mau ngomongin. Dia senang, walaupun kita nggak kasih dia ya makanan enak. Kalaupun perlu makanan enak, tinggal klik GoFood ya. Yang dia butuhkan kehadiran kita, kita temenin dia, ngobrol, Dia bukan orang yang nggak bisa beli makanan, saudara, dari luar negeri. Dia bisa, saudara. Yang dia butuhkan kehadiran kita. Coba saudara bayangkan Marta mencuekin Tuhan Yesus. Dia sibuk di dapur. Tuhan, lu diam-diam aja di situ ya. Kau mau kerja dulu nih. Pada yang Tuhan butuhkan, Marta, duduklah di bawah kakiku. Seperti yang Maria lakukan. Saudara, dalam kehidupan kita, hal-hal seperti ini seringkali kita lakukan tanpa kita sadarin. Kita sibuk dengan pelayanan di gereja, aktif dalam persekutuan, terlibat dalam misi gereja. Saudara. Banyak kegiatan rohani yang kita ikuti, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Kita khawatir banyak hal. Apakah pelayananku dihargai? Mengapa orang lain tidak membantu? Kita terjebak dalam kesibukan rohani yang justru mengeringkan rohani kita sendiri. Yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Maka waktu kita melayani gak ada sukacita. Pelayanan kita jadi beban. Ya, sampai ada yang mengatakan kok saya lagi. Ya, penginjil Advent ya. Ada ya? Ada. Kok saya lagi. Kenapa, saudara? Karena dia nggak bisa menikmati, saudara. Jadi ini yang terjadi dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan. Kita sibuk dengan banyak hal, tapi kita lupa di recharge untuk dekat dengan Tuhan, saudara. Maria dipuji oleh Tuhan karena dia memilih bagian yang terbaik. Memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang dimaksud bagian yang terbaik, saudara? Saudara, terjemahan lain untuk kata terbaik itu bisa lebih baik. Yang artinya porsi yang lebih baik. Yang berarti bahwa apa yang dilakukan Marta itu baik. Baik, saudara. Tapi Maria memilih yang lebih baik. Marta dialihkan dari duduk di bawah kaki Yesus. Perhatian Marta itu tidak sedang kepada Yesus. Dia jauh sekalipun di dalam satu rumah bersama Yesus. Tapi dia jauh dari Tuhan. Saudara, Marta bukannya melakukan sesuatu yang tidak baik. Marta tidak melanggar 10 perintah Allah. Dia tidak sedang menggosip tetangga-tetangganya. Dia tidak sedang menghabiskan waktu berjam-jam memesan barang di Shopee dengan kartu kredit orang lain. Enggak, saudara. Marta tidak melakukan dosa. Dia melakukan pekerjaan yang berguna bagi orang. Hanya saja persoalannya dia tidak bersama Yesus. Saudara. Maka Yesus berkata kepada Marta, hanya satu saja yang perlu, yaitu
dekat dengan aku. Setelah itu baru engkau melayani seperti yang kau inginkan. Saudara, kita lihat Maria bukannya tidak pernah melayani. Ya, saya percaya setelah Maria duduk di kaki Yesus, dia terus melayani Tuhan. Tapi setelah itu dia melayani dengan motivasi yang benar dan juga dengan kuasa yang besar. Saudara. Karena apa? Dia dekat dengan Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan mau. Dan dia melayani Tuhan bukan dengan kekuatannya, tapi atas kekuatan Tuhan. Dia tahu bagaimana melayani Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Dia tahu isi hati Tuhan. Dia mengalami hadirat Tuhan. Maka pujian tadi mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Satu kuasa akan Tuhan hadirkan pada waktu kita mau melayani seperti ini. Tapi ternyata kita sulit sekali melakukan hari itu, saudara. Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya, yaitu kedekatannya dengan Tuhan. Yang akan dia rasakan bukan hanya saat dia di dunia, tapi setelah dia meninggalkan dunia. Hal itu, hubungan itu tetap ada, saudara, sampai kekal. Saudara, dekat dengan Tuhan itu sumber kekuatan, sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya, saudara, kalau kita baca di Lukas pasal 5, itu cerita tentang Yesus yang sudah terkenal dan banyak orang yang sudah mendengar. Kabar tentang Yesus itu sudah tersiar kemana-mana. Banyak orang datang berbondong-bondong untuk mendengar pengajaran Yesus dan minta untuk disembuhkan, saudara. Di tengah hal seperti itu, banyak orang yang membutuhkan Yesus. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Saudara, kalau ada banyak orang yang datang kepada saudara, minta mau mendengar pengajaran saudara, mau mendapatkan bantuan saudara, saudara ngapain? Saudara akan bersedia. Tapi yang menarik dikatakan Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Sampai murid-muridnya nyari dia, saudara. Tuhan, banyak orang yang cari kamu. Ngapain kamu pergi-pergi? Tapi Yesus tahu, saudara, yang terutama dalam hidupnya, sesibuk apapun dia selalu memastikan bahwa dia punya waktu untuk berdiam diri dan berdoa, mendekatkan diri kepada Bapa di surga. Saudara. Karena itulah sumber kekuatannya, sumber kuasanya. Sehingga Yesus meninggalkan orang banyak, datang mendekat kepada Bapa, berdoa di sana. Saudara. Yesus memberikan contoh untuk kita. Dan juga Martin Luther mengerti akan hal ini, saudara. Martin Luther pernah berkata begini, saudara. Urusan saya begitu banyak, maka setiap hari saya harus berdoa, mendekat ke Tuhan selama 3 jam. Saudara. Semakin banyak yang mesti saya kerjakan, semakin banyak waktu yang saya pakai untuk berdoa, mendekat kepada Tuhan. Waktu kita berdoa, Allah mendengar dan Allah terlibat di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, apakah itu yang kita lakukan selama ini, saudara? Kita punya waktu untuk dekat dengan Tuhan. Itulah hal yang terbaik dalam kehidupan kita, saudara. Bukan pelayanan, tapi dekat dengan Tuhan. Dan waktu kita dekat dengan Tuhan, kita bisa melayani jauh lebih baik. Karena kita mengandalkan kuasa Tuhan. Sudah, Marta ditegur, itu bukan karena dia melayani, tetapi karena hatinya jauh dari Tuhan di tengah kesibukannya. Maria dipuji karena dia memprioritaskan relasinya dengan Tuhan Yesus di atas segala aktivitas yang ada.
Saudara, pelayanan yang lahir dari persekutuan yang intim dengan Tuhan akan terasa ringan dan penuh sukacita, saudara. Mari kita merenungkan akan hal ini, saudara. Sehingga kita boleh mendapatkan berkat dari firman yang kita dengarkan. Mari kita juga saya ajak melatih diri untuk setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Sediakan waktu singkat saja, 15 menit secara konsisten setiap hari untuk datang kepada Tuhan, untuk ada waktu tenang di hadapan Tuhan. Ya, kalau lebih baik waktu kita baru bangun tidur. Waktu bangun, tenang di hadapan Tuhan. Kalau sudah nggak bisa 15 menit, pakailah 5 menit. Waktu sudah bangun, datang kepada Tuhan. Ya, dengan kata-kata yang sederhana. Dulu saya pernah mendengar cerita tentang si Acong. Ya, kalau dia lewat gereja, dia selalu bilang, Tuhan ini oe Acong. Dia ngomong begitu, saudara. Bertahun-tahun. Itu saja, sederhana. Iya, saudara. Tapi waktu dia sakit parah, Tuhan datang kepada dia. Dan si Acong nanya, siapa lu? Tuhan bilang, ini oe. Sederhana, saudara. Saudara jangan anggap ini suatu hal yang tidak berguna. Enggak, saudara. Saudara sedang mempertaruhkan hidup saudara. Kalau sudah setiap hari datang kepada Tuhan, Tuhan ini oe. Ini oe Paul. Hari ini Tuhan, sertai aku. Pimpin aku Tuhan. Lakukan itu secara konsisten, saudara. Tidak perlu muluk-muluk, saudara. Mau sejam, 2 jam. Mulai dari hal yang kecil. Dan sudah akan melihat bagaimana Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, saudara. Nanti kalau kita terbiasa begitu, kita tambahkan membaca firman, merenungkan, berdoa di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, ya, lakukan bersama dengan Tuhan. Latih diri kita seperti itu, saudara. Supaya apa? Setiap saat kita berjalan bersama dengan Yesus. Bukan menjauh dari Yesus. Termasuk saudara, saya baca sebuah buku yang judulnya Tuhan itu dekat, lebih dekat dari yang kita pikirkan. Dan di situ diajarkan lakukan apapun juga bersama dengan Yesus. Dia bilang waktu kamu menyetirlah bersama dengan Tuhan. Ingat Tuhan ada di sampingmu. Menyetirlah, saudara. Sehingga waktu ada orang yang tiba-tiba menyalib engkau tidak mencaci maki dia karena ada Tuhan di sebelah. Kalau olahraga bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong. Supaya bukan hanya tubuhku yang kuat, tapi imanku kuat. Seperti aku olahraga, jasmaniku jadi kuat. Tapi tolong supaya otot imanku pun jadi kuat. Karena aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu ibu-ibu memasaklah bersama dengan Tuhan. Tuhan, ini oe mau masak. Tuhan berkati. Supaya setiap yang makan makanan ini tambah sehat. Suamiku tambah cinta sama oe. Enggak salah. Ya, katanya perempuan, katanya apa? Ya, bukan oe. Kalau bahasa Tangerangnya. Ya, supaya suami lebih cinta sama Yaya. Saudara, jangan pikir ini guyonan, bukan, saudara. Dan saya percaya itu yang mesti kita latih dalam kehidupan kita. Waktu kita menjaga anaklah bersama dengan Tuhan. Tuhan beri aku hikmat. Beri aku kesabaran. Beri aku ketelitian. Supaya aku bisa mengasuh anakku dengan baik. Dan segala sesuatu yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu adalah persekutuan yang membawa keindahan dalam hidup kita, saudara. Ada ketenangan, ada kedamaian hati
di tengah kesibukan. Ada kekuatan baru waktu kita lelah. Ada sukacita yang tidak bergantung kepada keadaan. Itulah indahnya persekutuan, kedekatan dengan Tuhan, saudara. Satu kedekatan yang mengubah kehidupan kita dari dalam. Kita menjadi pribadi yang semakin dicintai Tuhan dan kita mencintai Tuhan. Hidup kita diubahkan kalau kita dekat dengan Tuhan. Sudah saya pernah baca sebuah ilustrasi, saudara ya. Ada seorang ibu yang biasanya dia itu suka berdoa. Jadi ada seorang datang dan bertanya kepada dia, apa yang ibu dapat dengan berdoa secara teratur kepada Tuhan? Apa yang ibu dapatkan? Ketika ibu datang berdoa secara konsisten, teratur setiap hari kepada Tuhan. Maka ibu itu menjawab, tidak ada yang saya dapat. Malah saya banyak kehilangan. Tetapi saya mau beritahu kepada Anda apa saja yang hilang itu. Waktu saya berdoa, saya banyak kehilangan. Yang hilang itu adalah kekhawatiran, kemarahan, depresi, kecewa, sakit hati, keserakahan, ketakutan akan kematian, ketidakamanan, kebencian, dan banyak hal negatif lainnya. Ya, itulah indahnya kedekatan dengan Tuhan. Tuhan mengubah kehidupan kita, saudara. Hari demi hari sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Dia, saudara. Duduk di kaki Tuhan hal yang kelihatannya mudah, tapi kenapa itu menjadi sulit, saudara? Kelihatan mudah ya, duduk di kaki Tuhan, datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, tapi kenapa itu menjadi sulit bagi kita? Saya kasih bocoran, saudara. Ya, karena kan sayanya setan. Ya, maka saudara, suatu kali dikatakan ada rapat akbar setan. Nah, saudara, setan itu kumpul dari seluruh dunia, ya. Dan pemimpin setan itu mengatakan kita tidak bisa mencegah orang Kristen pergi ke gereja. Kita tidak bisa mencegah mereka membaca Alkitab. Tetapi kita bisa mencegah mereka memiliki kedekatan hubungan dengan Yesus. Karena kalau mereka dekat dengan Yesus, mereka akan mendapatkan keuntungan. Kekuatan kita terhadap mereka akan hancur. Jadi kita biarkan mereka pergi ke gereja, tapi alihkan perhatian mereka dengan banyak hal. Alihkan mereka dengan banyak hal, biarkan mereka datang ke gereja. Sehingga waktu di gereja perhatian mereka dialihkan. Waktu mendengar khotbah mereka main HP. Cek WhatsApp, TikTok, Shopee. Biarkan mereka datang ke gereja. Saudara, ada anak remaja yang mengatakan, ya, saya kalau ikut ibadah, saya itu bisa fokus kalau lihat HP. Kalau saya nggak lihat HP, saya nggak fokus. Jadi saya waktu pendeta khotbah saya nggak ngerti. Tapi waktu saya lihat HP sambil dengar khotbah, ngerti saya. Jadi boleh main HP? Saya tanya kepada anak saya, Odi, ada anak remaja yang bilang begini, seperti yang tadi saya katakan. Gimana menurut Odi? Boleh nggak? Odi langsung mengatakan, apa? Pak, kita ini ibadah. Itu kita sedang berelasi dengan Tuhan. Bukan soal dengar. Dengar semua orang bisa dengar. Tahu, semua orang bisa tahu. Tapi ini masalah relasi. Relasi kita dengan Tuhan. Bukan soal ingat, khotbah enggak. Kalau sudah hanya ingat tapi hidup sudah tidak diubahkan.
oleh firman. Percuma saudara. Ini masalah relasi kita dengan Tuhan. Maka kita mesti fokus. Mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu. Ini masalah relasi. Coba kita bayangkan. Nanti waktu kita berdoa. Ya, Tuhan juga main HP. Waktu kita putus pacar, kita curhat sama Tuhan. Tuhan juga main HP. Iya, ya. Kesel gak kita? Coba yang anak-anak muda. Kau patah hati, kau cerita sama papa mama main HP. Iya, pasti kita jengkel. Mama, papa ini kenapa? Aku lagi sedih. Ini masalah relasi. Jadi kalau papanya bilang, papa dengar apa yang kamu katakan, mau suruh papa ulangi ceritanya. Pak bisa, papa ulangi. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya anak itu perlu didengar. Iya. Jadi gimana perasaanmu? Kamu setia? Itu yang dibutuhkan. Jadi saudara, kita mesti hati-hati saudara. Jangan perhatian kita sampai dialihkan saudara. Itu yang dilakukan oleh si iblis. Berupaya untuk mengalihkan perhatian kita. Sehingga kita tidak dekat dengan Tuhan. Tidak mendapatkan keuntungan dari kedekatan kita dengan Tuhan. Biarkan mereka sibuk dalam hal-hal yang baik. Tapi kehilangan yang terbaik dari kehidupan mereka. Bujuklah istri untuk pergi kerja dalam waktu yang lama. Suami-suami kerja 6-7 hari seminggu, 10-12 jam sehari. Dan ketika mereka pulang, mereka tidak lepas dari tekanan pekerjaan. Rongrong pikiran mereka dengan berbagai hal yang mesti dilakukan. Pikat mereka dengan membuka YouTube, TikTok, Instagram kapan saja dan di mana saja. Biarkan TV, komputer menyala terus di rumah untuk memacetkan pikiran mereka dan mengalihkan hubungan mereka dengan Yesus. Menyediakan kopi di meja dengan gadget di tangan. Memberatkan pikiran mereka dengan berita 24 jam sehari. Banjiri mereka dengan berbagai berita viral dan penawaran promosi produk dan jasa. Berikan harapan palsu bahwa hiburan itu bisa menenangkan pikiran dan hati mereka. Kirim mereka ke tempat hiburan, mal-mal, pusat kebugaran, konser musik, ke bioskop dengan film-film yang menarik. Biarkan mereka aktif dan sibuk dengan berbagai pelayanan juga. Ikut misi, paduan suara, pelayanan lainnya. Giring mereka untuk melakukan banyak hal yang baik, sehingga mereka tidak ada waktu untuk mencari kekuatan dari Yesus. Segera mereka akan terjebak bekerja melayani dengan kekuatannya sendiri. Dan setelah itu para iblis dengan tidak sabar dengan tugasnya menyebabkan orang Kristen dimanapun menjadi sibuk dan kerepotan kesana kemari. Apakah iblis sudah berhasil dengan rencananya hari ini? Apakah iblis sudah berhasil dengan rencananya di sini? Mari kita renungkan bersama-sama. Hari ini Tuhan mengajak kita. Tuhan mungkin sedang berkata kepada kita, anakku, engkau sibuk melayani, sibuk bekerja, sibuk mengurus banyak hal. Aku menghargai itu. Tapi datanglah kepadaku, duduklah sejenak dekat kakiku. Dengarkan suaraku. Jangan biarkan kesibukanmu, bahkan kesibukan rohani, menjauhkanmu dariku. Mari kita mengambil keputusan hari ini. Memiliki waktu pribadi dengan Tuhan setiap hari. Sapalah Tuhan di pagi hari. Tuhan, ini Owe.
Dan biarlah kita mengalami sendiri indahnya dekat dengan Tuhan. Bukan dari kata orang. Tapi kita boleh mengalaminya sendiri. Indahnya kedekatan dengan Tuhan. Bagaimana kita dikuatkan. Bagaimana kita dihibur. Bagaimana kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Di dalam segala hal dalam hidup kita. Dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam apa saja. Karena kita datang kepada Dia. Sehingga kedekatan itu membawa sukacita. Dan juga membawa kita menikmati hidup yang lebih bermakna. Maria telah memilih yang terbaik. Sekarang giliran kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Teguran-Mu yang lembut menyentuh hati kami yang sering kali seperti Marta, sibuk, khawatir, dan lupa untuk duduk dekat kaki-Mu. Ampuni kami. Tolong kami untuk memilih bagian yang terbaik seperti Maria, yaitu bersekutu dengan-Mu setiap hari. Ajarlah kami untuk mengatur waktu dan prioritas kami, agar Engkau selalu menjadi yang pertama. Ketika kami dekat denganmu, kami percaya Engkau akan memulihkan, menguatkan, dan memakai kami untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Jangan biarkan kami dialihkan dan terus dialihkan. Sehingga kami kehilangan banyak berkat yang sebenarnya Tuhan siapkan buat kami. Ketika kami mau datang dekat kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Tuhan pimpin kami, supaya kami memulai kehidupan yang boleh kami latih untuk selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Stephen Paul atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya kita bisa terus mengingatnya, tapi nggak cuma ingat aja, tapi kita juga bisa melakukannya. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Sebagai umat percaya, marilah kita bersama-sama menyatakan dasar iman kita yang kudus. Mari kita menyatakan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disekalikan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan hari ini ada 2 kali, kantong merah untuk kas gereja, untuk kas umum, dan kantong ungu untuk kas sinode. Mari kita mempersiapkannya dan memberinya dengan penuh sukacita. Kita sambil naikkan pujian, ku bersukacita kerja bagi. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Baik, yang kedua. Ku bersukacita
bersukacita kerja baginya. Sungguh ku bersukacita, tiap langkahku turut perintahnya, dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Baik, yang ketiga saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita masuk dalam doa persembahan. Bapak, terima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh hadir bersama-sama beribadah, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat terus belajar dari apa yang kami dengarkan dari firman-Mu ini, supaya kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami dan juga untuk mengaplikasikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Saat ini juga Tuhan, di hadapan kami sudah terkumpul persembahan, di mana semuanya ini kami dapatkan atas berkat dan kemurahan-Mu terhadap kehidupan kami. Kiranya juga uang persembahan ini dapat Engkau berkati, supaya uang ini juga dapat dipakai untuk kebutuhan gereja kami, dan juga dapat kami pakai untuk membantu orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri, kita masuk dalam doa syafaat. Yang pertama, pemerintahan Indonesia selalu mendapatkan bimbingan Tuhan agar bekerja dengan baik dan jujur untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Doa juga untuk pelestarian lingkungan di seluruh wilayah Indonesia. Semoga tidak terjadi pengerusakan alam yang lebih parah. Mari kita sama-sama masuk dalam doa ini. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia, di mana agar setiap pemimpin dan masyarakat dapat Engkau bimbing, agar mereka juga dapat bekerja dengan baik dan jujur demi kesejahteraan bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelestarian lingkungan di setiap wilayah Indonesia, agar tidak ada lagi pengerusakan alam yang semakin parah. Karena kami tahu Tuhan, dari dampak semua ini dapat merugikan kami semua, dan juga supaya kami juga tahu dari dampak ini telah kami alami, sudah terjadi banyak bencana-bencana yang di mana-mana Tuhan. Tolong kami Tuhan agar setiap bencana yang ada di beberapa wilayah Indonesia dapat terselesaikan dengan baik oleh para aparat dan juga pejabat di tiap daerah yang mengalami bencana. Semuanya ini juga kami serahkan semua waktunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita doakan agar kita terus melatih diri untuk menyiapkan hati sebelum mengikuti ibadah, sehingga ibadah kita bisa dinikmati dan juga mengucapkan syukur sebagai bagian dari berkat Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam doa pokok ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pribadi kami, supaya kami terus melatih diri kami untuk dapat menyiapkan hati sebelum mengikuti ibadah. Dan juga kami Tuhan, dalam ibadah ini bisa kami nikmati dengan ucapan syukur bahwa apa yang sudah kami rasakan adalah semuanya berkat daripada-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami pulang dengan membawa firman dari-Mu dan juga dapat mengerti agar semuanya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dengan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Bapa, terima kasih, inilah dua pokok doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami dapatkan pada hari ini, dapat kami melakukannya juga dalam kehidupan kami. Supaya kami juga dapat membawa orang untuk mengerti dari setiap firman yang Engkau berikan pada kami hari ini Tuhan. Supaya kehidupan kami juga menjadi serupa dengan Engkau dan juga dapat merelasikannya kehidupan kami yang tertuju pada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan kita. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. So sekalian mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita memohon kiranya berkat dari Tuhan boleh turun atas kita semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, Allah yang sudah memberikan anugerah keselamatan kepadamu, Allah yang menjembatani engkau dapat beribadah kepadanya, kiranya hidupmu boleh semakin dekat dengan Tuhan, menyediakan waktu untuk bersekutu dengannya, menyediakan waktu untuk beribadah kepadanya, sehingga melaluinya hidupmu boleh semakin memuliakan nama Tuhan dari hari ini sampai Kristus memanggilmu pulang. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Bapak Ibu saudara sekalian, selamat siang pagi nih. Selamat siang ya. Walaupun jam-jam makan, jam-jamnya ngantuk, tetapi kiranya kita boleh terus bersemangat ya. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melihat pengumuman di layar Videotron, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman tambahan, mengingatkan kembali Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus memprioritaskan waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mesti menyediakan waktu berdoa setiap hari, membaca Alkitab setiap hari. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, pembacaan Alkitab kita sudah masuk ke dalam kitab Zakaria. Kalau saudara ikut di GKBJ Community, saudara sekalian dapat link di mana di situ ada link dari Bible Project. Di situ saudara sekalian, saudara bisa melihat garis besar dari kitab Zakaria ini, sehingga ketika saudara melihat atau saudara masuk ke dalam link itu, saudara sekalian punya gambaran garis besar tentang kitab Zakaria. Sehingga ketika saudara membaca Alkitab setiap hari dari kitab Zakaria ini, saudara lebih mengerti, saudara lebih memahami apa makna dan apa arti dari ayat demi ayat. Dan sore harinya Bapak Ibu saudara sekalian, saudara juga mendapatkan link atau bahan
Lectio Divina yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan. Sehingga juga ini boleh menambah pemahaman saudara untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Tanpa membaca Alkitab setiap hari, maka tidak mungkin ada pertumbuhan rohani. Seperti tubuh kita tanpa makanan setiap harinya, maka tubuh kita akan sangat lemah. Kiranya kita boleh setia membaca firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada training pelayanan kedukaan pada hari Kamis. Tanggal 22 Januari, berarti Kamis ini jam 7 malam via Zoom. Jadi bagi saudara sekalian yang punya beban untuk pelayanan kedukaan dan mau terlibat dalam pelayanan kedukaan, saudara sekalian bisa mengikuti training ini. Via Zoom, linknya akan disampaikan kepada saudara sekalian. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, saudara terus dianjurkan untuk membawa tumbler, tempat minum, supaya melalui cara yang sederhana ini kita pun boleh terlibat untuk menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah plastik. Saya juga menyadari seringkali juga waktu kita bawa seringkali ketinggalan. Betul ya? Termasuk saya seringkali ketinggalan ya. Nah, kalau seandainya saudara ketinggalan dan hari ini kayaknya ada satu ketinggalan tuh ya. Saudara nanti turun ke bawah, di situ ada tempat akrilik dan akan ditaruh di sana kalau seandainya tumbler atau botol minum saudara tertinggal. Ya, itu saja. Tambahannya kita akan melihat beberapa warta gereja melalui Videotron. Shalom jemaat yang terkasih, memasuki pekan yang baru ini kita kembali diingatkan untuk menata prioritas hidup kita di hadapan Tuhan. Di tengah berbagai kesibukan dan tanggung jawab, firman Tuhan mengajak kita untuk terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab di sanalah sumber hidup dan pengharapan kita. Pada Selasa 20 Januari pukul 10 WIB, persekutuan Usia Indah akan kembali diadakan. Kiranya melalui persekutuan ini jemaat Usia Indah dapat terus dikuatkan, saling berbagi, dan bertumbuh dalam iman bersama dengan Tuhan. Sebagai bentuk kesiapan gereja dalam melayani jemaat di masa duka, akan diadakan training pelayanan kedukaan pada Kamis 22 Januari pukul 19 WIB yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom. Pembinaan ini diharapkan dapat memperlengkapi para pelayan untuk melayani dengan empati, kasih, dan penghiburan dari Tuhan. Mengawali akhir pekan, persekutuan doa pagi akan dilaksanakan secara hybrid pada Sabtu 24 Januari pukul 6 WIB. Mari datang bersama membawa setiap pergumulan, pelayanan, dan rencana hidup kita ke hadapan Tuhan di dalam doa. Pada Minggu 24 Januari 2026, jemaat diundang untuk mengikuti ibadah umum pada pukul 8 dan juga 10.30 WIB dengan tema Carilah Kerajaan Allah, yang diambil dari Matius 6 ayat 33 sampai dengan 34. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Ivan Christian, mengajak kita untuk kembali menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam seluruh aspek kehidupan. Di waktu yang sama, Minggu 24 Januari pukul 8 WIB akan berlangsung ibadah remaja dengan tema The Main Quest Priority Check, yang diambil dari Matius 6 ayat 33 sampai dengan 34. Remaja diajak untuk mengevaluasi arah hidup dan belajar memprioritaskan Tuhan di setiap pilihan mereka. Anak-anak sekolah minggu akan mengikuti ibadah anak pada Minggu 25 Januari pukul 8 WIB dengan tema Mencari Kerajaan Allah, diambil dari Matius 6 ayat 33 sampai dengan 34. Melalui ibadah ini, anak-anak diajar untuk mengenal Tuhan dan belajar mengandalkannya sejak usia dini. Pada hari ini juga dilaksanakan ibadah syukur HUT GKBY Serang yang ke-23 pada sore hari dengan tema Bersatu dalam Kristus Melayani dengan Kasih. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Ivan Christian. Mari kita mendukung dan mendoakan pelayanan GKBY Serang agar terus setia melayani Tuhan dan jemaatnya.
Kiranya melalui setiap ibadah, persekutuan, dan pembinaan yang kita ikuti minggu ini, kita semakin diteguhkan untuk mencari kerajaan Allah sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Tuhan memberkati seluruh jemaat dalam setiap langkah iman dan pelayanan. Ya, jemaat sekalian, ada sedikit tambahan warta untuk hari Sabtu ini tanggal 24 Januari jam 5 sore ada acara youth, itu acaranya di luar. Bagi teman-teman youth yang kerja, yang kuliah boleh ikutan. Nanti akan berangkat bareng dari sini jam 4 atau mau yang langsung di tempat boleh itu jam 5. Itu saja pengumumannya. Jemaat sekalian, saya ajak bangkit berdiri. Kita semua di sini adalah satu keluarga di dalam keluarga Tuhan, jadi kita akan nyanyikan satu pujian ini satu kali, kemudian para jemaat bisa menyalami keluarga Tuhan yang lain di dalam ruangan ini. Mari kita nyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.